kami dari Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara Tekmira di bawah Badan Litbang SDM itu kita meneliti terkait dengan potensi batubara menjadi bahan baku anoda. Jadi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden terkait dengan hilirisasi batubara, jadi selama ini penggunaan batubara hanya untuk penggunaan pembangkit sebanyak 70% itu dari batubara. Salah satu poinnya ini adalah bagaimana batubara ini menghasilkan nilai tambah dari produk turunannya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Maria terkait dengan gasifikasi dan produksi karbon atau karbonisasi. Jadi dari dua teknologi hilirisasi batubara ini, dari proses gasifikasi maupun proses dari karbonisasi batubara untuk produksi karbon ini, itu dari dua teknologi hilirisasi batubara ini menghasilkan produk yang disebut dengan TER batubara atau coal tar. Nah, coal tar ini sebagai produk samping ini sebenarnya walaupun masih dalam di Kementerian Lingkungan Hidup disebut sebagai limbah B3, ini sebenarnya adalah bahan baku potensi untuk bisa diolah lebih lanjut. Salah satunya adalah untuk menghasilkan prekursor karbon. Nah, proses yang dilalui dari batubara menjadi prekursor karbon sebagai bahan baku anoda untuk baterai ataupun material penyimpan energi lainnya, dari proses gasifikasi dan proses karbonisasi dihasilkan coal tar. Nah, coal tar itu kemudian kita lakukan proses yang disebut dengan distilasi TER batubara ini untuk menghasilkan coal tar pitch. Kemudian coal tar pitch ini akan diekstraksi untuk mendapatkan mesophase. Kemudian mesophase-nya ini kita lakukan proses karbonisasi dan grafitisasi. Jadi intinya adalah untuk menghasilkan grafit sintetik dari proses pengolahan coal tar ini. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Slamet, berarti kan ini merubah batu bara dikonversi gitu ya menjadi grafit sintetis. Kalau misalnya kita compare dengan grafit yang asli ini, kelebihannya apa sih yang dihasilkan begitu dari hasil konversi batu bara ini sendiri nih Pak Slamet? Iya, jadi penggunaan grafit untuk baterai ini selain dari grafit alam, kita juga bisa memproduksi dari grafit sintetis. Nah, grafit alam ini ada beberapa kelemahan untuk bisa memenuhi spesifikasi sebagai bahan baku anoda, yaitu grafit untuk menjadi bahan baterai, superkapasitor maupun fuel cell ini mempunyai spesifikasi kemurnian, ukuran kristal yang kecil dan seragam. Nah, ini kadang kalau yang diperoleh dari alam ini tidak seragam. Sedangkan yang dari grafit secara sintetik ini dengan teknologi pengolahan yang tepat itu bisa diperoleh grafit sintetik yang memiliki kemurnian, ukuran kristal yang kecil dan seragam yang bisa diperoleh. Jadi itu sebenarnya keunggulannya. Di samping kalau bagi Indonesia untuk grafit alam kita memang sangat minim potensinya, tapi kalau batubara kita tahu bahwa cadangan batubara kita sebanyak 37 miliar ton, kemudian sumber dayanya 150 miliar ton, ini adalah potensi yang sangat besar sebagai bahan baku dari grafit sintetik ini. Ini sangat berpotensi, seperti itu Mbak. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.